semua alumni yang 20 orang tadi bekerja di satu pengguna. Itu ya. Jadi Pak Theophilus tadi itu di Universitas apa itu tadi sudah bisa termasuk pengguna. Jadi kalau ketika nanti prodi S2 kita membuat research tadi, ditanyalah rektor beliau, puas enggak beliau, memberi kepuasan enggak beliau di sana, gitu ya. Jadi bilang, hebat sekali bah, puas aku dibikin, hebat dia, kasih kepuasan dia katanya. Kenapa? Apa puasnya katanya? Ada beberapa indikator kepuasan. Ada beberapa indikator, Bapak Ibu, jadi nanti bisa dilihat di sini. Apa ada 7 indikator kepuasan pengguna? Ya kan, Bu Prof, ada 7 indikator kepuasan pengguna. Pertama, etikanya. Kedua, keahliannya sesuai kompetensinya. Ketiga, kemampuan berbahasa asing. Keempat, penggunaan teknologi informasi. Kelima, kemampuan berkomunikasi. Keenam, kerjasama. Dan ketujuh, pengembangan diri. Jadi ada 7 indikator kepuasan pengguna. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika membuat tracer study kepuasan pengguna, tolonglah ini nanti dibuat dalam bentuk angket. Angket ya. Tentu angket skala Likert. Boleh dia nanti A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5. Sangat tidak suka, kurang suka, suka, sangat suka. Jangan suka-suka. Kalau sudah suka-suka udah beda itu. Ya kan? Suka-suka. Pokoknya tergantung kepada kita bentuk tracernya, tetapi dia biasanya karena dia adalah angket, maka ada rentang. Ada rentang penilaian terhadap etika itu. Karena kalau ada 20 alumni kita bekerja di beberapa perusahaan atau beberapa lembaga atau pengguna, maka tentu mereka yang 20 orang ini menunjukkan etika yang berbeda-beda, keahlian yang berbeda-beda, kemampuan berbahasa asing yang berbeda, dan seterusnya, sampai bagaimana pengembangan diri. Pengembangan diri misalnya adalah kalau ada seorang alumni kita itu ingin misalnya mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya, boleh. Apakah dia minta disekolahkan? Bisa. Atau pengembangan diri termasuk begini, mau bertanya kepada pimpinannya. Jadi mengembangkan diri tidak selalu harus dilanjut pelatihan, tapi ada juga bisa dari indikator kinerjanya ketika dia mau bertanya pimpinannya. Artinya orang yang mau bertanya kepada pimpinannya apa yang mau dikerjakan adalah orang-orang yang mau berkembang, daripada suka-suka aku juga nggak tambahnya gaji gara-gara itu katanya kan. Boleh mbak, itu yang sudah hadirin juga ikut pun aku tak ikut, tak tambahnya honor. Itu ibaratnya kan. Itu adalah orang-orang yang tak mau berkembang itu, kecuali memang betul-betul tidak ada lagi waktunya tapi diikuti, oke lah, bukan gara. Tapi kalau dia ada di pikirannya, capek aku, pokoknya yang perlu aku sudah mendaftar, sudah ku hidupkan, sudah masuk aku di situ Google apa dan Google Form daftar presensi, juga lah pokoknya, dan sudah selesai. Itu kalau itu orang-orang tidak mengembangkan diri. Karena indikator pengembangan diri Bapak Ibu kalau kita lihat di psikologi, jadi kadang-kadang kita dosen ini perlu juga baca buku-buku psikologi perkembangan, tak hanya kemauan dia untuk S2, S3, kemauan dia untuk mengikuti pelatihan, tapi termasuk kepada kepatuhan. Orang yang patuh terhadap sesuatu yang sudah direncanakan dan diiyakan. Kadang-kadang ada orang diiyakan tapi tak dilakukan. Jadi orang yang mematuhi itu adalah orang-orang yang mau mengembangkan dirinya. Kadang-kadang ada itu sudah menjelang berakhirnya prodinya, berakhirnya jabatannya, sudahlah, atau juga tidak aku lagi nanti dipilih ketua prodi, tidak aku lagi kepala LP2M, katanya misalnya kan, lojangku diringku, kata orang Batak lagi kan. Tapi aku dibuatnya itu tak tambahnya gajiku. Itu adalah orang-orang yang tidak mau berkembang. Tetapi ketika dia semasa jabatannya ketua prodi,
sebagai dekan, wakil dekan, semasa jabatannya betul-betul dia bertanggung jawab terhadap tugasnya. Itu adalah salah satu indikator orang-orang yang mau mengembangkan dirinya. Ya Bapak Ibu, makanya sering berulang kali saya katakan, kepalang kita maui jabatan kita ketua prodi, kita maui jabatan kita dekan, wakil dekan, jangan kita biarkan alumni kita itu lulus dalam kebimbangan. Ya tolong ini Bapak Ibu, selalu saya tekankan ini. Kenapa? Karena alumni-alumni kita itu adalah cerminan kita. Kalau mereka lulus dengan kebimbangan, berarti kita pun sering bimbang itu. Ya Bapak Ibu ya. Baik, kepuasan pengguna publikasi ilmiah mahasiswa. Sedikit kali tolong kita selesaikan aja Bapak Ibu ya. Publikasi ilmiah mahasiswa sudah jelas tadi riwayatnya Bapak Ibu. Ketika mereka kita libatkan di penelitian, libatkan di dalam ketika kita ada publikasi, maka tabel-tabel tadi yang di kiri itu bisa masuk di sini juga. Tabel-tabel kenapa? Karena mereka ada publikasinya. Walaupun dia bukan seperti orang ketiga di film Indosiar, istri apa itu, ada Indosiar itu filmnya itu. Lupa aku judulnya, tapi itulah di Indosiar yang paling adanya orang ketiga itu. Susah itu orang ketiga itu. Tapi walaupun mahasiswa kita orang ketiga, keempat, dan seterusnya di publikasi kita, itu bisa kita masukkan di sini Bapak Ibu. Ya bisa ya. Demikian juga untuk pameran. Walaupun ini untuk D3, D4, bisa juga kalau kita libatkan mahasiswa kita tadi di kegiatan-kegiatan kita sebagai dosen, bisa. Demikian nanti sampai karya ilmiah yang disitasi. Banyak orang berpikir tak mungkinlah selagi mahasiswa karya ilmiahnya disitasi katanya kan, tak mungkin katanya. Tapi yang 9 kriteria mengatakan mungkin. Masih tingkat 2 pun mahasiswa kita itu, ketika kita libatkan tadi di penelitian dan PKM kita, dan kita buat jurnal, seperti mahasiswa aku itu sudah dan diambil orang lain, walaupun yang disitasi adalah atas nama aku, tapi ketika ditelusuri artikelnya itu kan ada atas nama mahasiswa itu juga di situ. Maka yang ada tadi disitasi dosen, sepanjang itu melibatkan mahasiswa kita nomor 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3, tetap itu Bapak Ibu bisa dimasukkan di tabel 8 F2 ini. Ya Ibu Margareta. Tapi Margareta, tapi bapak-bapak boleh di situ. Ya. Oh Ibu ya. Oh Ibu. Baru muncul. Aku yang apanya? Yang rindu aku lihat Ibu. Ya. Oke, bisa ini ya. Jadi terbawa ke sini tadi Ibu Margareta. Terbawa ke sini dia. Jadi yang sudah kita desain tadi di kiri sampai sini terbawa. Makanya kalau seorang dosen adalah seorang sutradara. Seperti saya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah nonton Trans 7, ada di situ dulu namanya Asal Usul, program Asal Usul. Kalau di Asal Usul itu ada beberapa episode saya sebagai sutradara. Kalau pernah Bapak Ibu tonton itu, nanti bisa share salah satu di Trans 7 apa yang saya sutradaranya. Nanti di era sambil makan ini bisa ku tontonkan nanti titik apa saya sutradara di Asal Usul Trans 7 itu. Sebelum mengantar makan siang bisa ya Bu Margareta. Kemudian jasa yang dihasilkan diadopsi oleh industri. Ini juga tadi kalau sudah kita masukkan dia di kelompok kita dosen, maka semua yang kita buat di sini adalah juga menjadi karya mahasiswa. Kemudian luaran penelitian yang dihasilkan mahasiswa. Ini tadi Bapak Ibu, Pak Prof. Kalau dari awal dia sudah ada tadi di tabel di kiri, maka di sini juga berhak kita buat. Termasuk nanti dia kepada luaran penelitian yang lain untuk ini. Hak cipta, termasuk hak cipta itu buku BRI-ISBN sudah hak cipta ya Bapak Ibu ya. Buku BRI-ISBN sudah hak cipta. Jadi kalau ada Bapak Ibunya buku, bolehlah di sini hak cipta. Cuman memang begini, kalau dalam buku itu tidak kita buat nama mahasiswa,
Ya tidak bisa, kecuali ada di buku itu nama mahasiswa, begitu ya. Atau di sini, yang lain ini untuk ini, yang kalau ini untuk sarjana juga bisa, luaran-luaran lain, sampai pada yang dihasilkan mahasiswa book chapter. Kalau tadi di kiri ada book chapter, karena kita melibatkan penelitian PKM ke dalam pembelajaran tadi ada kan. Jadi ketika tingkat 2 mahasiswa itu sudah kita libatkan, maka luaran penelitian kita ketika tingkat 2 dia walaupun belum tamat, luaran kita itu sebagai chapter bisa kita masukkan ke mereka. Gak ada lagi ya, habis ya Bu Titi. Ya, pas jam 10 ya Pak Prof. Sudah pas. Jam 10 di Medan, di sini jam 12. Jam 10 di Medan. Di Medan jam